Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dengan acara Renungan SOS. Puji Tuhan, mengawali renungan kita pagi yang indah ini, kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi yang indah ini kami boleh menikmati hari yang baru. Ini adalah anugerah-Mu. Engkau sudah jaga, pelihara, lindungi kami sepanjang malam, bagaikan Engkau menjaga biji mata-Mu. Terlebih pagi yang indah ini kami sudah merasakan berkat Tuhan sudah ada dalam hidup kami. Kami mengucap syukur pagi yang indah ini kami boleh menerima hari yang baru, di mana sebentar lagi kami akan beraktivitas. Tapi sebelumnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan pagi yang indah ini akan terambil dari kitab Perjanjian Baru 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 ya. 1 Timotius 3 ayat 16 bagian A. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Puji Tuhan. Inilah nas pokok kita yang sekaligus juga menjadi tema kita ya, atau judul daripada renungan yang kita akan bahas ya. Sekali lagi saya bacakan, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Saudaraku, sejak saya terima Tuhan sampai hari ini, saya melihat ya, ada banyak orang belum memahami sepenuhnya ya. Belum memahami sepenuhnya. Nah, mari kita akan lihat ya, mengapa dikatakan ibadah orang Kristen itu begitu agung? Karena ada rahasia yang harus kita ketahui ya. Saya baca lagi, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Ya, Rasul Paulus mengingatkan kepada anak didiknya atau seorang hamba Tuhan muda yang bernama Timotius, ketika Timotius diberi mandat oleh Paulus untuk melayani pekerjaan Tuhan yang ada di kota Efesus ya. Dia bilang, dan agunglah rahasia ibadah kita. Ya. Apa sebab ibadah kita dikatakan begitu agung? Ada rahasia yang harus kita ketahui. Yang pertama kita akan lihat ya. Ayat ini selanjutnya berkata, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Ya, perhatikan, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Siapa yang dimaksud dia di sini, saudara? Ya, yang dimaksud dia di sini adalah kita lihat di dalam Yohanes ya, 1 ayat 14 ya, Yohanes 1 ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, kalau kita baca ayat 1 dan 2, di sana firman itu dikatakan, pertama-tama firman itu bersama-sama dengan Allah ya. Firman itu juga adalah Allah ya. Saya tidak akan perlu bacakan itu. Di sini dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Firman yang dimaksud ini firman yang mana, saudara ya? Kalau kita berbicara tentang firman, itu merujuk kepada dua hal. Yang pertama firman itu yang pertama merujuk kepada pribadi dari sang firman ya. Dan kedua merujuk kepada perkataan dari sang firman ya. Jadi firman itu merujuk kepada dua hal. Pertama merujuk kepada firman yang adalah pribadi dan firman itu sendiri, dan kedua firman itu merujuk kepada perkataan dari sang firman itu ya. Apa yang dimaksud di sini? Kalau kita melihat ya, Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14, kita lihat dulu apa firman yang dimaksud di situ ya.
Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 kita akan lihat dulu ya. Siapa merujuk kepada siapa sebenarnya sang firman itu ya. Yesaya 7 ayat 14 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda ya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakannya dia Immanuel. Jadi saudara ya, dia yang ada ya, dia yang menyatakan diri dalam rupa manusia itu adalah nubuatan yang sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya 700 tahun di muka Kristus ya, sebelum kelahiran Kristus. Nubuatan bahwa sang firman akan menjadi manusia itu sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya ya. Di sini merujuk kepada perkataan Nabi Yesaya yaitu nubuatan. Nah, siapa sebenarnya yang dinubuatkan di sini ya? Nah, mari kita akan melihat ya 1 Timotius 2 ayat yang kelima ya. 1 Timotius 2 ayat yang kelima ya. 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima di sini berbunyi demikian. Karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus ya. Jadi Yohanes 1 ini ayat 14 menubuatkan tentang ada satu pribadi yaitu yang namanya Yesus Kristus. Dia adalah perantara antara Allah dan manusia ya. Dia itu perantara antara Allah dan manusia. Nah, saudara tahu pada waktu kelahiran Yesus ya dari perawan Maria ya, di sana ada dua pribadi dalam satu nama yaitu Yesus ya. Pertama, Yesus sang manusia ya, manusia perantara ya, yang menjadi perantara antara manusia dengan Allah yang namanya Yesus, itu yang dilahirkan Maria. Tetapi tidak cukup sampai di situ saudara ya. Yohanes 1 ayat 18 kita akan lihat ya, Yohanes 1 ayat yang ke-18. Yohanes 1 ayat yang ke-18 berbunyi, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudaraku yang kekasih, di dalam pribadi Yesus itu ada dua pribadi ya. Yang pertama manusia Yesus yang dilahirkan oleh Maria. Yang kedua ya, di sini dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Bapa dialah yang menyatakan. Artinya apa? Ketika kelahiran Yesus, apa yang terjadi saudara? Di dalam diri Yesus itu ada pribadi Tuhan. Ada pribadi Tuhan. Jadi ketika Yesus lahir ke dalam dunia sebagai manusia yang telah ditetapkan oleh Tuhan akan menjadi perantara antara Allah dan manusia. Ya, di dalamnya ada pribadi Tuhan. Ya. Yesaya 1 Yohanes pasal 1 ayat 18. Di situ menunjukkan tentang inkarnasi Tuhan di dalam pribadi manusia Yesus. Maka dikatakan anak tunggal Bapa itu menyatakan ya, dengan kelahiran Yesus sebenarnya itu ada dua pribadi. Satu, manusia Yesus yang perantara antara Allah dan manusia. Kedua, ada pribadi Tuhan di dalam diri Yesus ya. Jadi ada dua pribadi Tuhan ya, ada dua pribadi di dalam diri Yesus, yaitu pribadi manusia Yesus sepenuhnya, dan pribadi yang kedua adalah Tuhan yang berkenosis, menyatakan diri dalam rupa manusia. Itu yang dikatakan di dalam Efesus pasal 2, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Dia Tuhan yang secara kasat mata tidak pernah terlihat, dan dia Tuhan yang sangat transenden, tidak terhampiri oleh siapapun, sebab dia bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri. Ketika kelahiran Yesus sang perantara antara Allah dan manusia, dia juga berkenosis, mengosongkan dirinya, kemudian dia menyatakan diri dalam rupa manusia ya. Jadi pada waktu kelahiran Yesus ada satu pribadi yang tidak nampak secara kasat mata, yaitu Tuhan yang sangat transenden, yang jauh, yang tidak pernah nampak oleh mata, menjadi Tuhan
yang imanen di dalam diri manusia Yesus, sang perantara itu, ya. Nah, ini kita harus mengucap syukur tuh, saudara, ya. Jadi ada satu pribadi yang tidak pernah nampak secara kasat mata pada waktu kelahiran Yesus. Dia menyatakan diri dalam rupa manusia. Sebab di zaman perjanjian lama, Tuhan selalu ada bersama dengan umatnya, bangsa Israel. Tapi Tuhan tidak pernah menyatakan diri, menampakkan diri dalam rupa manusia. Dia berteofani, ya, menyatakan diri dalam bentuk-bentuk yang lain. Contoh misalnya api yang dilihat oleh Musa di Gunung Horeb, ya, gunung Tuhan. Ketika dia sedang menggembalakan kambing domba mertuanya Jitro. Nah, tetapi pada akhir zaman dia menyatakan diri dalam rupa manusia. Siapakah itu? Dia adalah Yesus, saudaraku, ya. Mari kita baca, ya, siapa dia itu sebenarnya yang lebih konkret lagi. Matius pasal 2 ayat 1 dan ayat yang kedua. Matius pasal 2 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya, saya akan menunjukkan sejarah-sejarahnya dulu. Matius pasal 2 ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudaraku, pada waktu kelahiran Yesus, apa yang terjadi? Orang-orang Majus dari timur datang ke Yerusalem, ya. Setibanya mereka di Yerusalem, apa yang terjadi, saudara? Mereka masuk ke istana Raja Herodes dan mereka bertanya, di manakah dia, raja yang baru dilahirkan, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami datang untuk menyembah dia. Ternyata Yesus ini adalah raja di atas segala raja. Jadi yang dilahirkan ini bukan hanya satu pribadi, tapi dua pribadi. Satu pribadi manusia Yesus yang dilahirkan oleh Maria, itu manusia sepenuhnya. Dan ada pribadi yang lain, yaitu pribadi Allah atau pribadi Tuhan yang berkenosis, yang berinkarnasi ke dalam daging, ya, menyatakan diri dalam daging atau dalam berupa manusia. Nah, apa maknanya dari bagian pertama ini, ya? Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Saudaraku, ini yang sangat luar biasa, yang banyak orang belum pahami. Bukan tidak pahami, belum pahami. Di tengah-tengah ibadah kita, baik ibadah raya di gereja maupun ibadah-ibadah kolom, ya, ibadah-ibadah rayon atau kelompok-kelompok persekutuan doa, saudara tahu ada satu pribadi yang agung di situ yang hadir. Adalah siapa? Dia adalah Tuhan pencipta alam semesta. Dia adalah pencipta hidup kita sebagai orang percaya. Ada kehadiran Yesus, ya. Saudaraku, pertemuan-pertemuan akbar pun yang dilakukan di luar kita, belum pernah Alkitab mengatakan, oh ibadah ini agung. Tetapi ibadah kita begitu agung, ya. Begitu agung. Apa rahasianya? Sebab ibadah kita, pertemuan kita baru, walaupun cuma 2-3 orang berkumpul dalam namanya, di situ dia ada, ya. Saudara, raja di atas segala raja, pencipta alam semesta, pencipta manusia seluruh bumi, hadir di tengah-tengah ibadah kita. Jadi saudara perlu sadari, kalau kita mau beribadah, hormati ibadah itu, saudara. Jangan anggap remeh tentang ibadah. Itu sebabnya umat Allah zaman perjanjian lama diberikan peringatan diberitahukan oleh Tuhan melalui Musa. Keluaran 23 ayat 25 berkata apa, ya? Keluaran 23 ayat 25. Mari kita lihat apa yang dikatakan Tuhan melalui Musa kepada umatnya. Ini perihal beribadah. Sebabnya Paulus membuka, menyingkapkan betapa agungnya rahasia ibadah orang percaya, ya. Keluaran 23 ayat 25 berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, ya. Saudara, ibadah orang percaya, Matius 18 ayat 20 di situ Yesus berkata, ya,
Di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Pertama, Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Kedua, Matius 18 ayat 20 berkata apa? Sebab barang di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, ada di tengah mereka. Sebab di mana 2 atau 3 orang di seluruh permukaan bumi, walaupun cuma 2-3 orang, ada kehadiran raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia pencipta alam semesta, bahkan kita manusia adalah ciptaannya. Itu sebabnya kita harus menghormati ibadah itu. Jangan main-main dengan ibadah. Ada banyak orang di gereja, ibadah kolom, ibadah rayon, persekutuan doa. Ibadah sudah mulai, masih banyak orang masuk keluar tempat ibadah. Itu pertanda kita tidak menghormati Tuhan, saudara. Ini masih koma. Kenapa orang yang masuk keluar di tempat ibadah sementara ibadah berlangsung? Saya katakan itu tidak menghormati Tuhan. Kalau seandainya saudara sebelum ibadah pengen berhubungan dengan toilet, silakan. Ya, jangan saudara sementara ibadah saudara masuk keluar gereja untuk berhubungan dengan toilet. Ini mengganggu konsentrasi orang yang ikut ibadah, saudara. Ya, ibadah rayon, ibadah kolom, ya, ibadah persekutuan doa, hormati kehadiran Allah. Makanya ada gereja-gereja melalui Infocus, ya, mereka tulis di flyer, di layar yang ada di depan, ya, dikatakan barang siapa yang ingin berhubungan dengan toilet, silakan ke toilet dulu. Jangan ibadah itu susah keluar masuk, mengganggu orang yang sedang ibadah. Dan itu kita tidak sama sekali tidak menghormati, kecuali hal-hal kita tidak sengaja, kita lupa, ya, nanti di dalam tempat ibadah baru berasa mau ke belakang. Itu lain lagi ceritanya, kekecualian. Atau ada keperluan sound system, alat musik yang apa ini. Tapi seharusnya sebelum ibadah semua sudah dilakukan, dipersiapkan dengan baik, supaya ketika ibadah dimulai sampai akhir berjalan dengan baik. Ya. Kemudian jangan kita buka-buka HP kecuali aplikasi Alkitab. Ada di tempat-tempat ibadah dimanapun itu. Ya, nggak bawa Alkitab dari rumah tapi ada bawa HP, lihat di aplikasi. Ada yang buka-buka ya yang lain lah. Saudara bisa terjemahkan sendiri, ya. Atau ada yang 2 pengkhotbah utama yang akan menyampaikan firman Tuhan belum berkhotbah. Di bangku di bawah sudah ada yang khotbah. Apa artinya? Kalau kita ibadah jangan lagi ngomong, jangan lagi cerita di dalam gereja. Kita fokus kepada ibadah. Sementara ibadah berjalan ada yang berisik, saudara. Ya. Dan banyak hal kalau saya mau menjelaskan. Tetapi kenapa ibadah kita itu begitu agung? Sebab dihadiri oleh raja di atas segala raja. Coba saudara bayangkan, saudara diundang rapat, jangan bicara dengan jangan bicara tentang presiden. Saudara diundang para pejabat tinggi negara, ya. Diundang para menteri misalnya, ada rapat. Saudara diundang dan saudara sebentar masuk keluar. Bisa-bisa saudara para menteri itu berkata, security tangkap orang itu, bawa keluar, jangan diizinkan masuk. Sebab itu mengganggu suasana, tidak menghormati orang yang ada di situ, petinggi yang ada di situ. Apalagi Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kita harus hormati, saudara. Ya. Kenapa? Sebab dia adalah raja di atas segala raja. Di dalam kitab Keluaran pasal 25 ayat 23, Tuhan mengingatkan melalui Musa kepada bangsa Israel, ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Ibadah kita bukan hanya agung karena dihadiri oleh Tuhan, raja di atas segala raja, tetapi ibadah kita mengandung janji. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, ya, makanan dan minuman kita akan diberkati. Itu berbicara tentang apa? Profesi, pekerjaan, apapun aktivitas kita pasti diberkati Tuhan. Manusia memerlukan kebutuhan hidup. Nah, di sini ini menuju ke profesi, apapun profesi kita pasti diberkati Tuhan. Amin, saudara. Makanya ibadah, hormatilah ibadah itu. Bukan hormati gembala, bukan hormati siapa-siapa yang ada di gereja. Hormati Tuhan. Ya.
Kalau saudara menghormati Tuhan, menghormati hadirat Allah, sudah pasti saudara akan menghormati gembala sidang, menghormati pemimpin ibadah dan sebagainya. Ya, kemudian dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Yang pertama, ibadah itu satu keharusan, itu perintah Tuhan. Yang kedua, ketika kita beribadah, kita akan menerima janji-janji Tuhan. Semua kebutuhan hidup kita, ya, apapun profesi kita pasti diberkati Tuhan. Dan ada bonus, saudara. Ya, ada bonus. Apa itu? Tuhan akan menjauhkan penyakit dari antara kita. Menjauhkan, bukan menghabiskan itu penyakit. Menjauhkan artinya apa? Orang yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, suka beribadah, Tuhan akan melindungi mereka dari segala macam jenis sakit penyakit. Kita ingat COVID belum berakhir di seluruh dunia, termasuk di negara kita. Kalau kita ingin terhindar dari COVID, terhindar dari sakit penyakit apapun itu namanya, saudara, ada jaminan bagi orang yang menghormati Tuhan, menghormati hadirat Tuhan, senang beribadah kepada Tuhan. Ada janji, bukan hanya diberkati, apapun pekerjaan pelayanan mereka pasti diberkati Tuhan. Tuhan juga akan melindungi, menjaga kesehatan kita dari sakit penyakit apapun yang ada di dalam dunia ini. Itu sebabnya kita sangat bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Sebab apa? Ibadah kita begitu agung karena kehadiran Tuhan. Ya. Matius 18 ayat 20 tadi berkata, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah mereka. Dimanapun di seluruh permukaan bumi, walaupun cuma 2-3 orang, ada Tuhan yang hadir. Ya, ada Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan kita itu bukan cuma Tuhan pencipta alam semesta, bukan hanya pencipta kita, tapi Dia adalah Allah yang luar biasa, yang tak terbatas, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di seluruh muka bumi, di mana ada persekutuan 2 atau 3 orang saja, Dia hadir. Allah kita, Allah yang Yahweh Shammah, omnipresence, Dia maha hadir. Ibadah di gereja maupun ibadah online itu sama, Tuhan hadir di situ. Sebab Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebabnya saudara, mari kita hormati ibadah kita dimanapun. Ibadah apa itu? Ibadah raya di gereja, ibadah rayon, ibadah kolom, ibadah persekutuan doa. Jangan anggap remeh. Jangan menjadi kebiasaan masuk keluar tempat ibadah. Ya. Sebabnya Tuhan mengingatkan kita pagi yang indah ini supaya kita menghormati Tuhan. Kita semakin dewasa. Ya. Tujuannya apa? Untuk mendisiplin kita. Ya. Kalau kita sudah disiplin, kita akan lihat mujizat demi mujizat itu terjadi di ibadah-ibadah. Perhatikan, kalau kita disiplin dalam ibadah raya, ibadah persekutuan doa, ibadah apapun itu, akan terjadi mujizat demi mujizat. Ketika Yesus hadir, pasti terjadi mujizat. Ini harus kita ingat, saudara. Amin, saudaraku. Puji nama Tuhan. Inilah kunci atau rahasia pertama yang harus kita ketahui. Kenapa ibadah kita dikatakan begitu agung? Firman Allah yang katakan, saudara, sebab ada kehadiran Raja di atas segala raja. Saudaraku, ibadah kolom, ya. Kalau dihadiri seorang pendeta, biasanya kan di kolom itu diserahkan kepada siapa? Para penatua, diaken, atau syamas. Tapi kalau dihadiri oleh Tuhan yang Maha Kuasa, itu dahsyatnya luar biasa. Ya. Ibadah yang dipercayakan kepada penatua, diaken, dan syamas saja, itu kita harus hormati, saudara. Sebab ada satu pribadi yang tidak nampak, yaitu Raja di atas segala raja, ada di tengah-tengah kita. Dan dalam ibadah jangan coba-coba kita main-main, saudara. Kalau kita ingin diberkati Tuhan, ibadahlah dengan serius. Kita mulai belajar disiplin, saudara. Amin, saudara. Poin pertama, mengapa ibadah kita begitu agung? Karena bukan hanya dihadiri oleh gembala sidang, ya, para penatua, diaken, syamas, ya, atau diakonos, tetapi dihadiri oleh Raja di atas segala raja. Puji Tuhan. Inilah poin pertama pagi yang indah ini. Mengapa ibadah kita dikatakan begitu agung? Sebab Raja kita di atas segala raja. Dia bukan cuma ada di sorga, Dia ada di tempat-tempat ibadah. Amin.
Lebih spesifik Galatia 4 ayat 6, coba saudara baca, tapi saya tidak akan baca. Di situ dikatakan ketika kita menjadi percaya, ya, ketika kita menjadi percaya, Bapa di surga mengutus rohnya kemana? Ke dalam hati kita. Kalau kita selama ikut ibadah tidak pernah menghormati, berarti kita biarkan Yesus tertidur. Kita tidak izinkan Yesus ada menguasai hidup kita. Ya, sebabnya mari saudaraku, pagi yang indah ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberitahukan mengapa ibadah kita begitu agung, karena Dia ada di tengah kita. Amin saudaraku, puji Tuhan. Sebelum saya akhiri renungan ini dengan doa, kita akan angkat, saya akan memberikan satu pujian bagi Tuhan. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Puji Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Di penghujung ibadah ini kami mengucap syukur karena kembali Engkau menyingkapkan kebenaran-Mu, di mana ibadah kami begitu agung Tuhan. Karena Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Ibadah apapun yang kami lakukan, ibadah raya, ibadah kolom, ibadah persekutuan doa, Engkau hadir Tuhan. Tuhan, mari Engkau sadarkan kami, biar kami semakin hari semakin disiplin. Sebab kami percaya ibadah itu mengandung janji untuk hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang di masa kekekalan Tuhan. Dan mari Roh Kudus meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Terlebih mampukan kami Tuhan mengaplikasikan kebenaran firman Allah ini dalam setiap pribadi kami, keluarga kami, di tempat manapun kami pergi dan berada. Biar orang bisa melihat bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus, Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai di sini pertemuan kita teruskan, kita lanjutkan besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.